Sobat Sports, balik lagi di Zona Juara, tempat terbaik update semua berita olahraga. Kali ini kita akan menyalami debut Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United yang berakhir kurang memuaskan saat timnya hanya bisa meraih hasil imbang melawan Ipswich Town. Berlangsung di Portman Road, laga pekan ke-12 Premier League musim 2024-2025 ini menghadirkan drama dan aksi yang tidak terlupakan. Pertandingan ini juga mencatatkan sejumlah momen istimewa, termasuk debut pelatih Ruben Amorim yang telah banyak ditunggu-tunggu. Meskipun tidak meraih kemenangan penuh, performa tim menunjukkan potensi positif yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Harapan tampaknya menjadi kenyataan ketika Marcus Rashford membuka skor di menit kedua. Memanfaatkan umpan silang cerdik dari Amad Diallo, gol ini mengirim gelombang kegembiraan di antara pendukung Setan Merah. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Ipswich Town, tuan rumah yang tidak mudah menyerah, berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama. Omari Hutchinson menjadi pahlawan bagi Ipswich dengan tendangan kaki kiri yang spektakuler dari luar kotak penalti, membuat skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat Manchester United tetap belum terkalahkan sejak kepergian Erik ten Hag, meski hanya naik ke peringkat 12 dengan total 16 poin. Menurut analisis sepak bola Owen Hargreaves, Ruben Amorim merasa sangat frustasi dengan penampilan beberapa pemainnya. Amorim dikenal dengan pendekatannya yang taktis dan disiplin. Tampaknya mengharapkan lebih dari timnya di momen-momen kritis. Kinerja di babak kedua di mana Manchester United gagal memanfaatkan peluang menjadi sumber utama kekecewaan pelatih. Situasi ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk Amorim dan stafnya. Bagaimana Manchester United akan merespon di pertandingan berikutnya, itulah yang akan dia nantikan. Ruben Amorim memulai karir profesionalnya di Belenenses sebelum bergabung dengan Benfica pada tahun 2008. Selama karirnya sebagai pemain, Amorim terkenal karena fleksibilitasnya, dapat bermain sebagai gelandang, bek kanan, atau winger. Di Benfica, dia meraih 10 gelar besar, termasuk 3 gelar liga. Di kancah internasional, Amorim mewakili Portugal di 2 Piala Dunia FIFA, mengumpulkan total 14 caps. Prestasinya di lapangan membuktikan kemampuannya yang luar biasa sebagai pemain sepak bola. Setelah pensiun pada tahun 2017, Amorim tidak meninggalkan sepak bola. Dia memulai karir kepelatihannya di Casapia pada tahun 2018. Meski harus mundur di tahun yang sama, kemudian ia memimpin Braga B, dan tak lama setelah itu mengambil alih tim utama Braga. Di Braga, dia mencapai kesuksesan cepat, memenangkan Takada Liga pada tahun 2020, sebuah prestasi yang menarik perhatian klub besar. Amorim diangkat menjadi manajer Sporting CP pada Maret 2020, dengan biaya transfer manajerial yang menjadikan salah satu transfer terbesar sepanjang masa. Di Sporting, dia memenangkan double Takada Liga dan Premiera Liga, dan dianugerahi manajer tahun Premier Liga pada tahun 2021. Kesuksesannya di Sporting CP tidak hanya membuktikan kemampuannya sebagai strategis, tetapi juga sebagai pembangun tim yang handal. Dengan catatan impresif, baik sebagai pemain ataupun pelatih, komunitas sepak bola dengan antusias menantikan untuk melihat bagaimana Ruben Amorim akan mengembangkan tim Manchester United di masa mendatang. Apakah ini awal era baru kejayaan untuk Setan Merah? Hanya waktu yang akan menjawab. Akibat hasil imbang Manchester United versus Ipswich Town, ada beberapa fakta yang mengejutkan nih guys. Yang pertama, 4 pemain MU jadi sasaran Amorim, yakni Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, dan Rashford. Ia berpikir penempatan posisi Dalot di lini tengah tidak terlalu ia sukai, yang pada intinya ia tidak terlalu senang dengan penempatan posisi para pemain. Fans MU kudu sabar lagi nih akibat kejadian ini, dan harus dipikirin juga nih soal formasi 3-4-3 yang menempatkan tekanan berat pada gelandang dan pertahanan. Pergantian strategis ini menempatkan hanya satu gelandang tengah dan satu bek tengah di lapangan. Sebuah eksperimen yang meningkatkan kerentanan tim. Tentunya Ipswich Town memanfaatkan kelemahan ini, mendominasi di lini tengah. Ini menunjukkan bahwa United mungkin perlu pendekatan yang berbeda atau personil yang lebih dinamis di lini tengah. Debut Ruben Amorim di Manchester United menunjukkan janji dari seorang inovator taktik, tetapi juga menggarisbawahi tantangan dalam menyesuaikan strategi dan pemain dengan visinya. Nah guys, sekian informasi mengenai hasil Manchester United versus Ipswich Town dan profil singkat Ruben Amorim. Kalau gitu Mimin pamit, sampai jumpa di update berikutnya. Pastiin kalian udah like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tonton juga highlights pertandingan olahraga lainnya hanya di Facebook dan YouTube RCTI Sports. Salam olahraga.